warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyolan Imtiaz, mahasiswa Prodi Administrasi Publik dengan NIM 25040730115. Pada video kali ini, saya akan membahas topik pertemuan ke-13, yaitu kepemimpinan dalam organisasi publik. Saya memilih topik ini karena menurut saya, kepemimpinan adalah faktor yang paling utama dalam menentukan bagaimana sebuah organisasi itu berjalan. Mulai dari apakah pegawainya mau untuk diajak berinovasi, apakah budaya kerjanya itu sehat, dan apakah organisasi itu mampu menghadapi perubahan. Jadi, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bergerak bersama menuju tujuan yang jelas ataupun tujuan yang sama. Di sektor publik sendiri, pemimpin harus tanggung jawab kepada masyarakat, patuh pada aturan, dan juga berorientasi pada kepentingan umum. Adapun 3 model kepemimpinan yang relevan. Pertama ialah ada kepemimpinan transformasional dari Bernard M. Bass. Jadi, kepemimpinan transformasional sendiri menggerakkan bawahan lewat visi, inspirasi, dan juga keteladanan. Bass juga menjelaskan ada 4 komponennya, yaitu yang pertama ialah ada idealis influence atau menjadi teladan, yang kedua ada inspiration motivation atau memberikan motivasi ataupun memberikan arahan yang jelas, lalu yang ketiga ialah ada intellectual stimulation atau mendorong berpikir kreatif, dan yang terakhir ialah ada individualist consideration atau memperhatikan kebutuhan setiap individu. Lalu dilanjut, yang kedua ialah ada kepemimpinan adaptif dari Ronald Hayfus. Apa itu? Jadi, kepemimpinan adaptif ini tidak langsung memberi solusi, melainkan mengembalikan masalah kepada pihak yang terkait ataupun terdampak agar mereka bisa belajar dan juga berkembang sendiri. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir ialah ada kepemimpinan kolaboratif dari Chris Ansel dan juga Alison Guest. Apa itu? Jadi, kepemimpinan kolaboratif sendiri berperan sebagai fasilitator yang membangun kepercayaan dan juga kesepakatan bersama atau kepercayaan bersama antar pihak yang berbeda. Mengapa penting? Karena kepemimpinan secara langsung membentuk perilaku organisasi. Adapun penelitian Pavesti dan juga Juwadi pada tahun 2023 membuktikan bahwasannya model kepemimpinan mempengaruhi perilaku inovatif para pegawai. Adapun Hendriandi dengan kawan-kawan pada tahun 2019 yaitu menemukan bahwasanya pemimpin yang memberdayakan mampu mendorong budaya berbagi pengetahuan meskipun birokrasinya itu sangat kaku. Dan yang terakhir ialah ada Simarnata dan Kawedar pada tahun 2024 membuktikan bahwasanya kepemimpinan etis terbukti mengurangi pelanggaran integritas. Adapun kritik dari paradigma administrasi publik. Jadi, yang pertama ialah kepemimpinan transformasional. Mengapa dikritik? Karena memunculkan karisma dependensi. Apa sih itu karisma dependensi? Jadi, organisasi itu terlalu bergantung pada figur kepemimpinannya. Lalu yang kedua ialah ada kepemimpinan adaptif yang sering dianggap tidak tegas karena tidak langsung memberikan solusi. Lalu yang terakhir ialah ada kepemimpinan kolaboratif yang menghadapi masalah akuntabilitas yang kabur. Kenapa? Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Untuk best practice sendiri ialah transformasi pelayanan publik di berbagai daerah yang menunjukkan bahwasanya pemimpin yang baik dapat mendorong ASN jadi lebih melayani dan juga inovatif. Sementara itu, kasus Ferdy Sambo di Polri menjadi contoh best practice karena menunjukkan kegagalan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik dan juga beretika. Kasus ini akan dijelaskan lebih lanjut pada part 2. Jadi, dari pembahasan ini, saya bisa menyimpulkan bahwasannya kepemimpinan yang baik tidak hanya dilihat dari kemampuannya, melainkan juga dilihat dari integritas. Organisasi publik juga perlu untuk menyesuaikan diri di tengah perubahan dan juga bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, pemimpin perlu dibekali pelatihan etika, sistem pengawasan harus diperkuat, dan juga budaya kejujuran perlu diterapkan dalam lingkungan kerja. Jadi, polisi brief kelompok kami berjudul Kegagalan Kepemimpinan Etis dalam Organisasi Publik, yaitu studi kasus Ferdy Sambo di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, apa kasus ini?
Nah, kasus ini itu membahas penyalahgunaan wewenang oleh Ferdy Sambo pada tahun 2022. Nah, sebagai kadif propam yang seharusnya menjaga integritas Polri, ia justru malah terlibat dalam rekayasa kasus ataupun menghambat proses penyelidikan. Nah, terdapat 3 masalah utama dalam kasus ini, yaitu yang pertama ialah lemahnya pengawasan terhadap pejabat tinggi, lalu yang kedua ialah budaya hierarki yang terlalu kuat, sehingga bawahan cenderung mengikuti perintah atasan. Lalu yang terakhir ialah belum adanya ruang yang aman bagi para anggota untuk melaporkan pelanggaran. Nah, akibat kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu mengalami penurunan yang cukup besar. Oleh karena itu, kelompok kami memberikan 4 rekomendasi, yaitu yang pertama ialah membentuk lembaga pengawasan eksternal yang independen, lalu yang kedua ialah merevisi Undang-Undang Polri, lalu yang ketiga ialah menerapkan pemberhentian sementara bagi para anggota yang terkena kasus pidana, lalu yang terakhir ialah meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara. Dalam pengerjaan Polisi Brief ini, saya berkontribusi penuh dalam 2 hal. Yang pertama ialah saya mengerjakan bagian editing layout dan juga desain dokumen secara keseluruhan. Nah, saya juga mengusulkan topik Polisi Brief ini serta ikut dalam mengerjakan analisis kasus berdasarkan teori yang kita ambil, yaitu teori kepemimpinan transformasional. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya semua anggota kelompok saya itu berkontribusi dengan baik. Mulai dari kami itu mengerjakan Polisi Brief selama 1 hari penuh dan selesai dari start jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, menurut saya juga hal tersebut menunjukkan bahwasannya kerjasama yang baik dari seluruh anggota kelompok. Nah, untuk peringkat kontribusi, saya memberikan peringkat pertama untuk Rivaldo Armafatoni karena sejak awal beliaulah yang paling aktif mengajak kelompok untuk segera mulai mengerjakan tugas. Nah, beliau juga cukup memahami arah pengerjaan tugas dan juga sering membantu anggota lain ketika ada yang dibutuhkan atau membutuhkan. Lalu peringkat kedua, saya berikan kepada diri saya sendiri, yaitu Nasyalon Imtiaz, karena menurut saya turut berinisiatif dan juga saya mengusulkan topik yang ditemakan, dan juga saya mengerjakan bagian editing dan juga bagian analisis berdasarkan teori transformasional. Lalu yang ketiga, saya memberikan peringkat yaitu Iza Ainun Abdillah, karena menurut saya dia langsung mengerjakan tugas tanpa disuruh ataupun diingatkan dan juga mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, untuk peringkat selanjutnya saya berikan kepada Nadia Mufidah Sofi Aji, dan juga saya memberikan peringkat terakhir yaitu Giovanni Dita Yananda. Mereka berdua tetap memberikan kontribusi sesuai tugasnya masing-masing dan juga perannya dalam penyelesaian Polisi Brief ini. Nah, untuk keterbatasan saya dalam ini, menurut saya masih cukup sering bergantung pada hasil diskusi kelompok ketika menghadapi keputusan yang penting. Kedepannya mungkin saya akan lebih berani, mandiri, dan juga lebih percaya diri terhadap pengambilan keputusan serta menyampaikan pendapat. Mungkin sekian dari saya, Nasyalon Imtiaz. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.